warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Iris Ayu Puspitasari dengan nomor NIM 231000212. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus tindak pidana pembulian. Kasus yang akan saya bahas yaitu kasus mengenai pembulian yang kini tengah ramai di media sosial mengenai salah satu geng yang diduga melakukan perundungan di sekolah swasta yang bertempat di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Salah satu terduga pelaku yakni adalah anak dari salah satu orang ternama di dunia pertelevisian Indonesia dengan inisial F. Kasus tersebut viral dikarenakan beredarnya video di aplikasi X yang memperlihatkan seorang siswa tengah dirundung sekelompok siswa lain. Perundungan tersebut diduga dilakukan oleh sekelompok siswa senior yang tergabung dalam geng tersebut terhadap anggota baru kelompoknya. Dengan bukti visum, penyidik menyimpulkan bahwa korban terluka akibat kekerasan yang dilakukan lebih dari satu orang dan bagian tubuhnya ada yang memar dan ada luka bakar akibat terkena suatu benda panas. Hasil analisis menurut pasal 1 sampai pasal 12 KUHP Nasional. Pasal 1. Pasal ini berlaku menurut pasal 1 ayat 1 nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok siswa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena melanggar hukum yang berlaku. Pasal 2. Pasal 2 ini tidak berlaku karena pasal ini menerangkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Dalam hal ini, pasal 2 dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok siswa tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan penganiayaan secara spesifik, tetapi lebih merupakan prinsip dasar tentang cakupan dan batasan hukum pidana. Namun, prinsip ini memiliki implikasi yang penting dalam penerapan undang-undang pidana terkait dengan kasus penganiayaan. Lalu, pasal ketiga, pasal ini tidak berlaku untuk kasus tersebut karena pasal ini memberi hukum yang lebih ringan atau menguntungkan kepada terdakwa, yang dimana seharusnya dengan demikian pasal 3 RUU KUHP menegaskan pentingnya kejelasan dan kepastian hukum dalam penegakan undang-undang pidana, termasuk dalam kasus penganiayaan. Lalu, pasal 4, pasal ini berlaku karena tindakan tersebut dilakukan di Indonesia dan terdakwa akan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Perundang-undangan Pidana Indonesia. Lalu, untuk pasal 5, pasal ini tidak berlaku karena pasal ini mengatur tentang ketentuan pidana dalam undang-undang yang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan terdakwa dalam kasus penganiayaan ini merupakan warga negara Indonesia dan korban juga merupakan warga negara Indonesia. Lalu, untuk pasal 6, pasal ini tidak berlaku dikarenakan asas ini mendasari pada penerapan asas universalitas di mana ketentuan perundang-undangan Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang melampaui lintas batas yurisdiksi negara, sedangkan kasus penganiayaan ini merupakan kasus dalam negeri. Pasal 7, pasal ini tidak berlaku karena pasal ini dikhususkan untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Lalu untuk pasal 8, pasal ini tidak berlaku karena pembahasan pasal 8 ini memperkuat landasan hukum untuk mengadili pelaku atau terdakwa dengan peraturan hukum yang ada di Indonesia jika tindak pidana tersebut terjadi di Indonesia. Lalu untuk pasal 9, pasal ini tidak berlaku karena pasal ini mengatur penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut perjanjian internasional yang berlaku, yang berarti pasal ini lebih berfokus pada hubungan lintas negara. Pasal 10, pasal ini berlaku jika dilihat dari teori akibat waktu tindak pidana adalah di mana akibat tindak pidana tersebut timbul. Waktu tindak pidana dalam kasus ini adalah waktu yang diperlukan untuk menuntut hukuman pidana yang disebutkan dalam pasal 351 KUHP. Pasal 11, pasal ini berlaku menurut asas teritorial dikarenakan pada saat kejadian ini para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di Indonesia di sekolah swasta yang bertempat di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Pasal 12, pasal ini berlaku dinyatakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP seperti pasal 310 dan pasal 311 KUHP tentang perundungan yang dilakukan di tempat umum mempermalukan harkat martabat seseorang.
Pasal 351 KUHP juga menyebutkan bahwa tindak penganiayaan yang termasuk bullying diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Tindak pidana dan klasifikasi menurut buku 2 KUHP. Klasifikasi menurut buku 2 KUHP, kasus tersebut termasuk ke dalam kategori tindak pidana kejahatan dan termasuk ke dalam tindak pidana formil, karena dalam hal ini pembulian merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga diancam pidana. Jika dilihat dari bentuk kesalahan tindak pidana, kasus tersebut merupakan tindak pidana sengaja atau dolus delicta. Jika bukti kekerasan yang ada di dalam kasus tersebut dikaitkan dengan pasal yang berada di buku 2 KUHP. Menurut bukti visum, korban mengalami kekerasan. Dari hasil kekerasan itu, korban mengalami memar dan ada bekas luka di tubuhnya akibat benda panas. Dengan bukti visum tersebut, berdasarkan buku KUHP 2, pelaku bisa dijerat dengan pasal 466 ayat 2 yang berbunyi, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat, bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Alasannya adalah penganiayaan yang menyebabkan sebagian tubuh memar dan ada luka bakar, termasuk ke dalam kategori penganiayaan berat karena cederanya dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi kesehatan dan kesejahteraan korban. Ini juga bisa menyebabkan gangguan fisik dan psikologis jangka panjang bagi korban. Lalu, berdasarkan keterangan, pembulian tersebut dilakukan secara berkelompok yang beranggotakan 12 orang. Menurut buku 2 KUHP, tentang penyerangan dan perkelahian secara berkelompok, terdakwa bisa dijerat dengan pasal 475 butir A, yang berbunyi setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindak pidana yang khusus dilakukan dengan pidana A. Pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3 jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.